Bisakah mesin tato tua mengubah hidupmu selamanya? Di kota Trum, apapun mungkin terjadi. Apalagi jika ibu kalian memiliki studio tato. Dan hal ini benar-benar sudah mengubah keadaan dua keluarga. Apa yang dipikirkan Ryan, putra dari Jenny, saat dia tidak menolak ditato oleh Lori? Lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Meskipun Lori cukup berandalan, dia menyayangi ayahnya dan ingin ayahnya bisa bahagia. Ayahnya bekerja keras membiayainya dan tidak pernah memanjakan dirinya. Kadang dia menitipkan Lori di studio tato milik tetangganya. Jenny tidak begitu suka, tapi Lori dan Ryan sangat akur. Sangat akur sampai Lori punya sebuah rencana. Bagaimana kalau dia dan Ryan menyatukan orang tuanya, lalu mereka akan menjadi saudara? Tapi bagaimana caranya jika keluarga mereka saling membenci? Agar rencana berhasil, Lori dan Ryan harus menyamar dengan baik. Anak-anak tidak boleh membuat tato, jadi menyamar sebagai orang dewasa. Orang-orang misterius ini memberikan desain tato pada Jenny yang bertuliskan, Jenny ditambah Mike sama dengan sayang. Kami siap untuk ditato. Tapi Ryan ketakutan di detik-detik terakhir, dan Jenny menyadari yang terjadi. Menurutnya itu sangat lucu. Tapi saat dia melihat tatonya, dia mulai curiga kalau anak-anak ini mungkin merencanakan sesuatu. Lori dan Ryan memerlukan uang agar rencana mereka berhasil. Lori meminta Ryan untuk meminjamkan mesin tato milik ibunya. Keesokan harinya, mereka membuka bisnis kecil mereka di koridor. Mereka bahkan mempunyai klien. Klien pertama adalah Jackson. Sejujurnya, dia tidak begitu suka gaya seni Ryan. Dia tidak mau punya contekan selamanya di tangannya. Lori harus turun tangan dan memberikan Jackson tato yang sangat menggemaskan. Jackson juga tidak suka yang itu. Tato ini tidak cocok dengan kepribadiannya. Dia benar-benar marah. Lori dan Ryan bisa saja dihajarnya, tapi karya seni mereka menarik perhatian Caroline. Dia sangat menyukai tato itu dan tidak bisa mengabaikannya. Para seniman tato muda selamat dan bahkan mendapatkan sedikit uang. Itu pasti berguna. Kadang Ryan punya masalah tidur. Sebelum tidur dia biasa membaca, tapi dia sekarang tidak punya buku yang bisa dibaca. Jenny tidak tahu harus apa. Sudah terlalu malam untuk ke toko buku, dan Ryan harus tidur. Jenny punya ide yang kreatif. Dia mentato dongeng kesukaannya di telapak tangannya. Ryan sangat suka ceritanya. Dan dia langsung tertidur. Jenny memang ibu yang hebat. Itu sebabnya Ryan ingin ibunya bahagia. Tapi dia akan membutuhkan mesin tatonya. Jackson berkencan dengan Caroline dan mereka mau memiliki tato yang sama. Tapi itu tidak mudah karena Jenny tidak pernah meninggalkan mesin tatonya tanpa pengawasan. Jenny selalu mengawasinya. Setidaknya itu menurut Ryan. Jadi, dia mengubah pikirannya di saat terakhir. Jenny punya tato mata yang benar-benar realistis. Lori dan Ryan perlu uang untuk alasan khusus. Mereka akan beli karangan bunga yang cantik, lalu tambahkan catatan sehingga terlihat seperti Mike yang membelikan karangan bunga itu. Oh, wow. Tapi ada yang tidak beres. Jenny tidak tahu siapa yang mengirimkan karangan bunga itu. Dia pikir itu dari kliennya. Tapi kliennya tidak senang. Ini bisa saja menjadi skandal besar. Menidurkan Lori memang sangat sulit. Mike kesulitan melakukannya, apalagi karena dia dan putrinya punya selera musik yang berbeda. Dan permainan gitar tetangganya selalu mengganggu. Lori ingin dinyanyikan Nina Bobo olehnya, karena dia benci suara biola ayahnya. Mike tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena konsernya Jenny, maka Lori tidak akan pernah tidur. Sepertinya Mike mulai berpikir kalau Jenny mungkin bisa menjadi ibu tiri yang baik untuk Lori. Lori juga ingin seperti itu. Dia merasakan hal yang sama pada Jenny. Tapi Ryan tidak bisa memahami. Meskipun ibunya seniman tato, Ryan sangat takut pada tato.
bahkan pada tato sementara. Meskipun dia mau mempunyai satu, Lori membantu menghadapi ketakutannya. Jadi Ryan tidak takut lagi dan dia pun sudah bertekad. Tato sementara tidaklah cukup, dia mau tato yang sesungguhnya. Tapi kenapa? Ini kan permanen. Meskipun Lori dan Ryan dalam kesulitan, mereka tidak mau menyerah. Lori akan melakukan sesuatu yang gila. Selagi ayahnya sedang mandi, dia mencuri kacamatanya. Ayahnya tidak bisa melihat tanpa kacamata. Lalu, Lori bergegas ke rumah tetangganya. Rencananya adalah membuat Mike datang ke rumah Jenny. Dan berhasil. Kacamatanya menunggu di sana tepat di depan Jenny. Mike sudah berhasil sampai di apartemen Jenny dan menemukan kacamatanya. Tapi Jenny tidak senang bertemu Mike. Kejahilan putrinya berujung pada pertengkaran lagi. Kacamata Mike sudah terkena tinta. Jenny tidak suka kalau dia berteriak. Itu ide yang bagus, tapi rencananya gagal. Meskipun orang tuanya Lori dan Ryan tidak akur, mereka masih suka bermain. Jenny mulai berpikir kalau Lori membawa pengaruh buruk. Lori adalah pembuat masalah, dan Lori selalu membuat Ryan melakukan hal-hal yang konyol. Mike tidak tahu kenapa dia bisa membesarkan gadis jahil seperti ini. Dia orang yang tenang dan pendiam, tapi kenapa putrinya mirip dengan Jenny? Dia malu dengan yang dilakukan putrinya, meskipun sudah jelas kalau putrinya menyayangi Jenny. Mereka tidak begitu peduli orang tua mereka akur atau tidak. Itu tidak membuat mereka berhenti berteman. Tidak peduli kejahilan apapun, tidak ada yang bisa merusak pertemanan mereka. Bahkan di saat Lori menemukan tato cair di kulkasnya Jenny. Untungnya tato itu langsung hilang. Dan Jenny tidak pernah tahu tentang kejahilan kecil mereka. Saat melihat tagihan dokter gigi, hanya itu saja yang dipikirkannya. Jenny harus bekerja ekstra untuk bisa membayar tagihannya. Dia bahkan menawarkan diskon besar untuk tatonya. Banyak klien yang datang dan Jenny tidak bisa menanganinya. Dia hampir saja menyerah, tapi Mike ada di sini. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak saling berteriak. Ini merupakan kemenangan besar untuk Lori dan Ryan. Mungkin rencana mereka punya kesempatan. Setelah itu, Mike dan Jenny mulai habiskan waktu bersama lebih banyak. Jenny merawat Ryan dan menganggap Lori seperti putrinya sendiri. Dia melindungi Lori dari perundung di sekolah. Jackson mendapat masalah serius. Dia punya tato baru yang benar-benar tidak disukainya. Dan melindungi Lori membuat Jenny dan Mike semakin dekat. Mike mulai menghabiskan waktunya bersama anak-anak. Meskipun dia lelah, masih membantu mengerjakan PR. Untuk berterima kasih padanya, mereka ingin mengubah penampilan Mike. Sekarang Jenny pasti akan menyukainya. Dan dia memang suka. Khususnya adalah reaksinya. Mereka memang punya ketertarikan. Rencana mereka berhasil. Lori dan Ryan sudah siap membuat kesepakatan. Mereka meninggalkan catatan agar orang tua mereka bertemu di studio tato. Apa yang akan terjadi? Ini dia. Sekarang Mike akan melamar Jenny. Tapi Jenny tidak menyangka hal itu. Apa Jenny akan mengatakan iya dan mempersatukan keluarga mereka selamanya? Dan berikutnya, lihat video kami tentang pabrik bayi. Benarkah bayi-bayi ditukar saat mereka lahir?
Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.